Di setiap keheningan malam, selalu ada sebuah kisah yang seolah berbisik di telinga kita. Sebuah kisah tentang dendam yang membara, sihir yang mematikan, dan yang paling penting, luka seorang ibu. Yuk kita selami bareng legenda kelam dari Tanah Jawa, Kutukan Darah Calon Arang. Coba kita bayangin, ya. Jauh di sebuah desa terpencil, di bawah naungan kerajaan Daha yang besar, hiduplah seorang janda bernama Calon Arang. Tapi, dia bukan perempuan biasa. Sama sekali bukan. Di tangannya tergenggam ilmu hitam, sebuah kekuatan yang saking besarnya bahkan ditakuti oleh para pendeta paling sakti sekalipun. Tapi, tahu nggak, di balik semua kekuatan yang luar biasa itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang lebih purba, lebih rapuh, yaitu sebuah luka. Luka seorang ibu yang terus membusuk dan menjadi akar dari semua dendam yang akan datang. Dan inilah pusat dari lukanya, putrinya sendiri, Ratna Manggali. Seorang gadis yang, digambarkan begitu cantik, hatinya lembut dan sama sekali tak berdosa. Dia itu ibarat cahaya di tengah kegelapan yang menyelimiti ibunya. Ironisnya, gak ada satupun pria yang berani datang untuk melamarnya. Kenapa? Bukan karena Ratna punya kekurangan, sama sekali bukan. Tapi karena bayang-bayang ibunya itu terlalu besar, terlalu menakutkan. Semua orang takut pada Calon Arang, wanita yang mereka anggap sebagai pembawa malapetaka. Coba bayangin, hati seorang ibu mana yang gak hancur lebur melihat putrinya diasingkan hanya karena dirinya. Hari demi hari berlalu, Ratna cuma bisa menunggu dalam sepi dan tangis. Dan akhirnya, kesabaran Calon Arang sebagai seorang ibu sampai pada batasnya. Kesedihan itu gak bisa ditahan lagi. Ia membusuk dan berubah menjadi amarah. Amarah yang begitu pekat, begitu mengerikan. Amarah itu akhirnya tumpah. Nggak bisa lagi dibendung, dan tumpahannya itu menjadi sebuah murka yang memanggil kekuatan paling gelap yang pernah ada. Di tengah hutan yang gelap gulita, di hadapan sebuah altar pemujaan, Calon Arang menyeru pada Sang Dewi Kegelapan. Dengan suara yang parau, bergetar karena dendam yang membakar jiwa, ia berseru, ia memohon satu hal, pembalasan. Pembalasan atas dunia yang telah menyakiti hatinya dan menghina putrinya. Dan malam itu juga, permohonannya dijawab. Sebuah kutukan yang begitu mengerikan akhirnya dilepaskan ke seluruh penjuru negeri. Keesokan paginya, desa yang tadinya damai berubah total, jadi ladang kematian. Wabah penyakit menyebar dengan begitu cepat, tanpa ampun, tanpa pandang bulu. Ini bukan lagi desa biasa, ini adalah neraka yang turun ke bumi. Kematian datang mengetuk setiap pintu. Orang-orang jatuh begitu saja di jalanan, tubuh mereka membiru seolah diracuni oleh kegelapan. Napas mereka berhenti tiba-tiba. Yang terdengar hanyalah keheningan yang pecah oleh suara tangis dan jerit putus asa. Doa-doa yang mereka panjatkan seolah membentur langit dan kembali tanpa jawaban. Karena semua orang tahu, ini bukan wabah biasa. Ini adalah murka Calon Arang. Di tengah keputusasaan yang melanda, istana akhirnya nggak tinggal diam. Sebuah rencana yang sangat cerdik mulai disusun untuk melawan kekuatan gaib yang tak kasat mata ini. Kabar mengerikan itu akhirnya sampai juga ke telinga Raja Daha. Dengan rasa cemas yang luar biasa, beliau memanggil satu-satunya orang yang mungkin bisa menjadi harapan terakhir, seorang pendeta mahasakti bernama Empu Barada. Sang raja memohon dengan penuh harap, "Tolong, selamatkan rakyatku." Empu Barada tahu, kekuatan gelap Calon Arang nggak bisa dilawan dengan kekerasan biasa. Perlu muslihat. Sebuah rencana yang bisa menyusup langsung ke jantung pertahanannya. Jadi, ia pun mengutus murid terbaiknya, Empu Bahula, dengan sebuah misi yang sangat berbahaya. Misinya bukan untuk melawan Calon Arang, tapi untuk mendekati dan memenangkan hati putrinya, Ratna Manggali. Setelah mereka menikah, barulah Bahula punya tugas utama, menemukan dan mencuri sumber kekuatan Calon Arang, kitab ilmu hitam miliknya. Bahula pun menjalankan misinya dengan sempurna. Hari demi hari, ia berhasil merebut hati Ratna. Tapi, sesuatu yang gak terduga terjadi. Di antara semua misi dan siasat itu, sebuah perasaan tulus benar-benar tumbuh. Cinta di antara mereka nyata, tanpa tipu daya. Sampai pada suatu malam, setelah mereka resmi menikah, Bahula akhirnya menemukan apa yang ia cari. Sebuah kitab kuno yang berisi seluruh mantra dan rahasia ilmu hitam Calon Arang. Dengan hati yang bergetar hebat antara cinta pada istrinya dan tugas mulianya, ia mencuri kitab itu, lalu membawanya lari kepada sang guru.
Nah, dengan kitab itu sekarang ada di tangan Empu Barada, pertarungan terakhir sudah nggak bisa dihindari lagi. Kemah dendam seorang ibu akan segera mencapai puncaknya. Saat calon arang sadar kitabnya hilang dan kekuatannya mulai melemah, Empu Barada datang menghadangnya. Langit seketika menjadi gelap. Calon arang justru tertawa. Sebuah tawa yang bisa mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya, lalu ia berteriak, "Tak ada yang bisa menghentikanku." Dan pertarungan pun dimulai. Ini bukan cuma pertarungan fisik biasa loh, ini adalah benturan dua kekuatan raksasa. Di satu sisi ada ilmu hitam dan dendam milik calon arang, di sisi lain ada kesucian dan kebijaksanaan dari Empu Barada. Tapi, tanpa kitab saktinya, kekuatan calon arang ternyata nggak lagi seutuhnya. Dengan satu doa suci yang dirapalkan oleh Empu Barada, kekuatan gelap itu akhirnya patah. Kekuatan calon arang runtuh seketika. Calon arang pun tumbang. Di detik-detik terakhir hidupnya, untuk pertama kalinya, sebutir air mata mengalir dari matanya. Bukan air mata karena kalah, tapi karena sebuah kesadaran yang tragis, kesadaran bahwa semua kehancuran yang ia ciptakan ini lahir dari luka di hatinya sendiri. Luka yang tak pernah ia coba sembuhkan. Seiring dengan jatuhnya calon arang, wabah pun menghilang begitu saja. Desa perlahan-lahan pulih dan kehidupan kembali normal. Tapi, kisah calon arang tetap hidup menjadi pengingat yang terus berbisik di hembusan angin malam. Kisah ini benar-benar meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat dalam. Setelah melihat semua kehancuran itu, setelah melihat kekuatan sihir yang begitu dahsyat, apa sih sebenarnya kekuatan terbesar di dunia ini? Jawabannya sudah pasti, bukanlah ilmu hitam, bukan juga dendam yang dipelihara sampai membara seperti api. Kekuatan terbesar yang sesungguhnya adalah sesuatu yang justru tidak dimiliki calon arang. Sesuatu yang mungkin, andai saja ia punya, bisa menyelamatkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Kekuatan itu adalah kemampuan untuk memaafkan.